tentunya apa yang menjadi PR besar untuk memulai begitu ya untuk pembangunan IKN di sana? Ini tinggal lebih banyak ke operasional ya, Mhm, termasuk ke rancangan operasional. Karena visi dari pembangunan IKN ini kan sudah jelas ya. Jadi eh, kepala otorita dan tim tidak lagi membicarakan visinya, tidak lagi mhm, membicarakan konsep dari IKN ini, tetapi adalah bagaimana mengeksekusi, bagaimana mengoperasionalisasikan visi pembangunan IKN itu. Nah, mhm, dalam menjabarkan visi di tingkat operasional itu tentu ada beberapa tantangan ya. Pertama, kepala otorita ini harus segera berkoordinasi, ini terutama dengan Kementerian Bappenas, PU, Badan Pertahanan Nasional, dan tentu Kementerian Dalam Negeri ya, dan beberapa pihak yang terkait, termasuk stakeholders di Kalimantan Timur, baik itu pemerintahan provinsi, kabupaten, kota yang di sekitar itu ya. Jadi koordinasi pertama itu. mhm. Kemudian ya memahami betul persoalan-persoalan yang akan tumbuh berkembang, ya apakah itu persoalan sosial, budaya, ya politik, ya itu juga penting diperhatikan sebagai tantangan dalam jangka pendek ya. Mhm. Dan ketiga soal anggaran tentu ya, walaupun anggaran itu adalah alokasi atau kebijakan dari pemerintah ya, lewat bersama DPR nanti, ya. Tetapi bagaimana itu dikelola secara efektif, efisien, ya, tepat, ya, terutama untuk 3 tahun ke depan, itu juga tentu menjadi tanggung jawab dari badan otorita ini atau otorita ini. Mhm. Itu Oh, ya beberapa hal lain ya masih ada tantangan-tantangan juga yang tidak kalah pentingnya ya, terutama termasuk soal kemungkinan adanya free riders ya, yang nanti bisa membelokkan di bawah ya di tingkat operasional visi misi dari pembangunan IKN ini. mhm. Ya itu sebenarnya harus dijaga juga ya Pak, supaya tetap tegak lurus kepada visi yang sudah dicanangkan atau direncanakan oleh Presiden Joko Widodo juga terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Menarik sebenarnya yang Anda katakan terkait tadi koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Karena kita ketahui posisi IKN ini berada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, otomatis ada pemerintah kabupaten juga di sana dan ada juga pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk juga diantaranya harus berkoordinasi dengan Kementerian Bappenas. Karena kan kalau kita lihat posisi dari kepala IKN ini setara dengan menteri begitu. Berarti seperti apa Anda melihat eh, koordinasi yang harus dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, misalnya ketika mengeluarkan kebijakan seorang kepala otorita ini agar tetap bersinergi dengan kabupaten ataupun provinsi yang berada di sekitarnya dan juga kepada pemerintah pusat? Yang penting kewenangan yang dilimpahkan atau yang dimandatkan oleh undang-undang IKN yang sudah dikeluarkan atau disahkan kemarin itu cukup jelas untuk dijadikan panduan oleh kepala otorita IKN ya beserta jajarannya. Nah, berdasarkan itu tentu saja kepala IKN bisa dan juga punya diskresi-diskresi yang diberikan oleh undang-undang itu. Nah, mengenai hubungannya dengan misalnya instansi lain di pemerintah pusat, tentu saja pembuat kebijakan di tingkat pusat itu tetap harus berkoordinasi ya, atau kepala otoritanya harus berkoordinasi dengan Mhm, pemerintah di instansi-instansi di pusat ya. Nah, mhm, tetapi karena ini adalah arah dari kewenangannya adalah untuk mengoperasionalisasikan dan mengelola kawasan ini, area ini, wilayah ini, maka sebetulnya sudah jelas fokus dari otorita adalah mengelola itu yang desain besarnya sudah ada, mhm. panduannya sudah ada. Nah, Oke. maka untuk hal-hal operasional itulah yang harus dijaga oleh kepala otorita. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.